Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karamat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang ditulis oleh akun Twitter @ausi_susilawati dengan judul Kakek Goes. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita horor lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Hati-hati kalau bertemu dengan sosok kakek yang menggoes sepedanya di area hutan di sekitar Jawa Barat. Biasanya sekitar pukul 6-an atau setelah maghrib. Menurut mitos yang beredar, kalau kita mendahului sosok kakek yang sedang menggoesi sepeda ini, kita akan terus diteror. Bahkan, kalau apes-apesnya, kita akan tersesat. Kalau beruntung, mungkin pagi baru kita bisa keluar. Namun kalau tidak, bahkan bisa berminggu-minggu kita tersesat di hutan. Bahkan parahnya, kita bisa meninggal di hutan tersebut. Sosok kakek goes ini dengan sepeda tua yang sering dibicarakan berada di daerah hutan di sekitar Jawa Barat. Menurut mitosnya, kakek goes ini paling tidak mau didahului oleh siapapun saat dia sedang menggoes sepedanya. Karena dia merasa daerah yang dia lalui adalah wilayahnya sendiri. Menurut seorang narasumber, sebut saja namanya Ucup. Dia mempunyai pengalaman bertemu dengan kakek goes. Begini ceritanya. Ucup ini pria berumur 35 tahun. Dia bekerja di warung kecil di pinggir jalan. Warungnya tak jauh dari lokasi hutan lebat dan sungai yang suaranya derasnya terdengar sampai ke warung kecil miliknya. Seperti biasa, setiap hari Ucup berangkat dari rumahnya menuju ke warung untuk menyiapkan barang dagangannya seperti air mineral, snack, dan lain-lain. Namun di sore hari adalah sore itu menurut dia adalah sore tersial. Lebih tepatnya adalah sore terakhir dia melewati daerah itu. Waktu itu kalau tidak salah sekitar pukul 5 sorean. Tiba-tiba saja barang dagangan Ucup lari semua hari itu. Tidak seperti biasanya. Ada sekitar 4-6 mobil yang berhenti di warungnya dan nyaris memborong seisi dagangan di warung kecil Ucup tersebut. Jalanan yang memang biasanya sepi dan hanya ada beberapa pembeli ke warung Ucup. Namun jalan utama menuju ke tempat wisata itu sedang ditutup karena ada perbaikan, sehingga semua kendaraan mencari jalan pintas dan salah satunya ke jalan di mana tempat warung kecil Ucup ini berada. Nah, bukan warung Ucup saja yang kebetulan berada di hutan lebat ini. Ada sekitar 6 warung kecil lain yang jaraknya agak berjauhan dari warung Ucup. Namun para wisatawan lebih tertarik dengan warung Ucup karena warungnya cukup bersih dan agak luas. Sangat cocok untuk beristirahat sejenak. Duh, alhamdulillah, dagangan jam segini udah habis. Kayaknya bakal dapat wisatawan lagi yang lewat nih. Mudah-mudahan tambah rame nih malam, rezeki dari jalan utama ditutup. Sumringah Ucup sambil membereskan sisa-sisa dagangannya. Mendadak satu mobil pick-up menepi, membawa penumpang di bagian belakang mobil. Mereka baru keluar dari area hutan dan mau pulang. Semuanya terlihat kecapean. Ucup kaget, karena benar saja dugaannya, para wisatawan masih ada yang lewat. Duh, gimana ya? Udah pada habis nih, ucap Ucup berbicara sendiri. Sopirnya turun dan menuju langsung ke warung Ucup. Bang, punten, ada sprit nggak? Tanya si supir tersebut. Duh, maaf pak, udah habis. Ini baru mau ngambil barang lagi, jawab Ucup. Supir itu menghela napas. Oh ya udah, gitu, nggak apa-apa pak, makasih. Dengan senyum pasrah lalu menoleh ke orang-orang yang ada di mobil. Kosong di warungnya, udah pada habis, teriak sang supir kepada penumpangnya tersebut. Ucup buru-buru masuk ke warung dan mengambil sebotol minuman rasa jeruk. Mang, ini ambil aja, cuma ini yang tersisa. Gak apa-apa, gak usah bayar, ucap Ucup kepada sang supir tersebut. Duh, makasih pak, semoga rezekinya makin nambah, jawab supir itu dengan senyum lega.
Mobil pickup itu lalu pergi, sedangkan Ucup menaiki motornya, semangat membawa barang lagi. Alhamdulillah, bawa barang lagi, mudah-mudahan semuanya lancar hari ini. Ucup mengendarai motornya. Jalanan sudah sepi sekarang, waktu sekitar pukul 6 sore kurang. Namun ada hal yang aneh yang Ucup rasakan, yang tidak biasanya. Bulu kuduknya berdiri sepanjang perjalanan, langit sudah gelap. Dia pun mulai menyalakan lampu motornya. Duh, ini mana sepi, nggak ada orang, ujar Ucup panjang jalan. Namun tak jauh dari Ucup berbicara seperti itu. Dari depan, ia melihat ada sesosok kakek-kakek sedang menggoes sepeda dari depan. Ucup tersenyum. Duh, ada orang. Merasa ada teman untuk menemaninya di perjalanan yang sepi itu. Dia mulai mempercepat laju motornya dan mendekat ke arah kakek-kakek, berniat untuk menyapanya. Ucup mulai menyapa. Kek, sapa Ucup. Namun beliau tak menoleh. Ucup beberapa kali coba menyapa lagi. Namun si kakek tetap saja tak menoleh. Ya sudah beberapa kali ini, Ucup sadar bahwa tatapan si kakek kosong ke arah jalan. Bahkan mata si kakek sepertinya tidak berkedip dari tadi. Di situ rasa takut Ucup mulai menggebu. Ditambah lagi, langit sudah mulai gelap. Suasana di hutan semakin sepi sunyi. Anehnya lagi, suara goesan sepeda sangat terdengar jelas di telinga Ucup. Angin berhembus begitu dingin tajam ke isi tubuh Ucup. Tanpa pikir panjang, Ucup langsung ngegas motornya melewati si kakek. Detup jantungnya berpacu dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Ucup menghela napas lega, karena akhirnya ia bisa melewati kakek yang menurutnya aneh tersebut. Duh, si kakek kenapa ya? Kok diem aja? Apa buta? Bisu, tapi buta kok bisa bawa sepeda? Pikir Ucup di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan si sosok kakek yang bersepeda tua, yang sekarang berada tepat di hadapannya dengan jarak yang agak jauh. Ucup coba memastikan pandangannya lebar-lebar. Memastikan apakah penglihatannya benar atau salah. Semakin mendekat ke arah si kakek, dia semakin yakin kalau itu adalah kakek yang sama dengan yang ia lewati tadi. Tapi dia sadar ada perbedaan besar. Kakek yang tadi disapa itu kini berubah wujud menjadi cukup menakutkan. Bagaimana tidak, sosok si kakek sekarang berlumuran darah dengan rantai sepeda karat di lehernya. Mata si kakek nyaris menonjol keluar dengan berlumuran darah yang berjatuhan. Astagfirullah, ucap Ucup histeris. Seluruh badannya sekarang terasa lemas. Dia segera ngegas motornya jauh lebih kencang. Dilihat dari kaca spion, si kakek itu menggoyang sepedanya makin kencang dengan wajah seramnya. Ucup mengendari motornya tambah semakin kencang, sampai ia yakin bahwa si kakek tak bisa mengikutinya. Sudah sekitar 1 jam, Ucup mengendari sepeda motor dan tak juga sampai-sampai. Jarak yang biasanya Ucup tempuh hanya sekitar 20 menit ke area ramai di dekat rumah dan gudang pengambilan barang dagangannya. Ucup berhenti di pinggir jalan dengan napas yang naik turun. Perasaannya semakin resah. Dia segera mengecek HP-nya. Rupanya jam sudah menunjukkan pukul 18.30. Ucup melotot kaget dan menatap ke langit yang sudah gelap. Keringat dingin bercucuran. Ucup kebingungan harus melangkah kemana lagi. Selama 1 jam, dirasa dia hanya muter-muter di daerah hutan. Ucup kembali mengecek layar HP-nya. Di sana tak ada jaringan. Duh, mau gimana lagi? Pulang ke sana salah. Cari jalan pulang juga salah juga. Pikir Ucup di dalam hati sambil garuk-garuk kepala. Saat ia hendak menyalakan mesin motornya, tiba-tiba saja motornya tidak mau menyala. Ucup coba mengecek kondisi motornya. Namun sepertinya kondisi motornya baik-baik saja. Duh, kenapa lagi nih motor? Gerutu Ucup. Angin bergerak kencang membawa dedaunan sampai dahan pohon berterbangan. Ucup memutuskan untuk berteduh di bawah pohon di pinggir jalan. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arah Ucup. Ucup tak berani menoleh ke belakang. Suaranya semakin mendekat. Kini, suara itu dibarengi dengan suara gesekan besi-besi.
Ucup langsung teringat akan muka si kakek goes tadi. Duh, si kakek yang goes sepeda tadi kan rantainya dikalungin, ujar Ucup. Ucup di situ mulai panik dan makin gemetaran. Suaranya makin mendekat, hingga sentuhan tangan yang terasa dingin hinggap di bahu Ucup. Kenaon mendahului. Suaranya terdengar seperti bisikan dari seorang kakek-kakek. Ucup menelan ludah ketakutan. Namun karena rasa penasaran, ia pun menggerakkan kepalanya ke samping untuk melihat sosoknya. Wajah si kakek itu jauh lebih menyeramkan. Ucup melihat dengan jelas muka kakek yang sekarang benar-benar dekat dengan mata Ucup. Wajah si kakek terlihat benar-benar hancur, dengan kedua bola matanya yang nyaris keluar, dan rantai sepeda yang dibiarkan mengkalung di lehernya. Apa salah saya? Kenapa ngikutin saya? Ucap Ucup yang nyaris menangis dan terjatuh ke tanah. Jangan mendahului, ucap si kakek goes itu. Ucup terus mundur dan akhirnya ia terjatuh ke jurang di belakangnya. Ia masuk ke dalam hutan yang jauh lebih banyak kengerian yang mengganggunya. Setelah jatuh itu, Ucup terus saja diteror oleh si kakek goes semalaman di dalam hutan. Ucup terus dikejar dengan suara kayuhan sepeda yang nyaris membuatnya gila. Ini di mana? Pepohonan besar semua, ucap Ucup ketakutan. Gemetar suaranya Ucup ditemani semilir angin di sekitarnya. Jangan mendahului, gemah suara kakek goes. Si isi hutan terdengar nyaring. Ucup berlari sampai terjatuh karena kakinya tersandung bebatuan sampai lututnya berdarah. Ucup melewati sungai, sedangkan yang dia tahu area sungai sudah agak jauh dari lokasi hutan. Aduh, udah jauh. Nyampe mana lagi ini? Ucap Ucup sambil memegangi HP-nya. Ia baru ingat untuk menyalakan lampu senternya. Ketika ia menyalakan lampu senternya, ia melihat ada sebuah gubuk tua di depannya. Bergegas, Ucup langsung berlari menuju gubuk tersebut. Walaupun kakinya terasa sakit karena kandalnya sebelah sudah hilang entah kemana di saat ia dikejar kakek goes tadi. Langkah kakinya terdengar perlahan, makin mendekat ke arah gubuk tersebut. Sampainya di gubuk tersebut, Ucup mulai menyoroti gubuk tersebut dengan senter ponselnya. Ucup merasa tidak ada yang aneh di sana. Di dalam gubuk juga agak terang karena sepertinya ada lilin di sana. Kayaknya ada orang nih di dalam, ujar Ucup. Tangan Ucup meraih ke pintu rapuh itu, berniat untuk mengetuk pintu, namun satu ketukan pintu malah terbuka lebar. Ucup langsung terkejut. Namun ia kembali dikejutkan dengan sesosok gadis kecil yang tengah duduk di sebuah kursi yang menghadap ke lilin di mejanya. Ucup terkejut melihat wajah pucatnya. Bulu kuduknya kembali berdiri dan tubuhnya gemetar hebat. Ada apa, Mang? Nyasar? Tanya gadis kecil itu sambil menatapnya dengan tatapan kosong. Iya, Neng. Bapak nyasar dari jalan raya. Gelagapan Ucup namun coba berpikir positif sekarang. Gadis kecil itu bangun dari duduknya dan mendekat ke Ucup. Masuk aja, Mang. Tunggu sampai pagi hari baru pulang. Sekarang udah gelap banget. Gak kelihatan apa-apa. Tanya gadis itu lalu membuka pintunya dengan lebar. Sejak itu Ucup berpikir kalau gadis ini memang manusia. Ucup pun masuk ke dalam gubuk. Dia sudah gak tahu harus kemana dan bingung harus berbuat apa. Makasih banyak, Neng. Ucup tersenyum lega menatap gadis itu yang kembali duduk di kursinya. Sementara Ucup duduk di lantai kayu. Suka kopi, Pak? Tanya gadis itu tanpa menatap Ucup. Ucup segera mengangguk, mendengar namanya saja, isi kepala Ucup terasa langsung rileks. Iya, suka, Neng, tapi nggak apa-apa, jangan ngerepotin deh. Jawab Ucup sungkan. Nggak ngerepotin kok, Mang. Ucap si perempuan tersebut. Ucup kebingungan, namun rasa penasaran tak sampai untuk mencari tahu gadis kecil ini sedang apa. Tiba-tiba saja, perut Ucup terasa sakit. Neng, maaf, Neng. Ada WC. Amang mau numpang dulu ke WC, ucap Ucup sambil memegang perutnya yang mules. Gadis kecil itu lalu menatap mata Ucup dan menutup mejanya dengan selembar kain batik lusuh. Ada, Mang, di belakang.
Tapi hati-hati, WC kesukaannya kakek. Ucapnya seperti suara bisikan. Kakek goes, Neng. Neng ditaruh juga. Ucup panik. Dia mengangguk pelan. Kalau ada apa-apa, buru-buru balik lagi ke gubuk, Mang. Ucap gadis kecil itu seakan menenangkan Ucup. Iya, Neng, Ucup berpikir. Mungkin gadis kecil ini sudah biasa atau memiliki keberanian tingkat tinggi dalam menghadapi kakek goes. Jadi Ucup merasa sedikit lebih tenang. Ucup pergi ke belakang gubuk, membuka pintu dapur yang langsung menuju ke alam bebas. Terlihat langsung sebuah bangunan kecil di dekat sumur yang merupakan jamban atau WC-nya gadis kecil itu. Perasaan Ucup tidak enak, namun berkali-kali dia meyakinkan dirinya karena gadis kecil itu. Langkahnya yang ragu membawanya ke WC tua itu. Ucup masih membawa HP-nya yang digunakan sebagai setter. Dia pun masuk ke WC dan berjongkok di toilet jongkok yang sudah dipenuhi oleh lumut. Beberapa menit, Ucup mulai berpikir. Bentar. Itu anak gadis segede gitu tinggal di dalam hutan sama siapa? Ibu bapaknya kemana malam-malam gini? Apa itu anak gak takut? Pikir Ucup. Semilir angin terasa masuk dari luar karena WC itu memang atasnya agak terbuka. Gentengnya tidak dipasang semua. Entah memang tidak ada atau terjatuh. Lagi-lagi, hawa ini Ucup rasakan. Entah kenapa, ia merasa ingin sekali menatap ke atas WC tepat di bolongnya WC itu. Dan bodohnya lagi, Ucup refleks melakukan itu. Astagfirullahaladzim, teriak Ucup histeris dan segera memasang celananya kembali. Dia melihat ada sesosok kakek goes nongol dari lubang atap dengan wajah yang hancur, mata yang hampir keluar dan lidahnya yang panjang menjulur sampai mengenai kepala Ucup. Rasa mulasnya seketika langsung hilang. Ucup langsung berlari ke setanan dan kembali ke gubuk tersebut dengan sesuai perintah gadis itu. Neng, teriak Ucup dan sambil kembali ke tempat gadis itu di dalam. Si kakek, Mang, tanya gadis itu dengan nada santai. Ucup duduk di lantai kayu dengan napas yang ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran. Iya, Neng, kaget banget. Mang lihat lidahnya panjang banget, jelasnya sambil tersenggal-senggal. Pelan-pelan Mang berbicaranya. Udah gak aneh orang sini mah sama kakek goes, kata gadis itu sambil menyodorkan segelas minuman panas untuk Ucup. Ucup menerimanya dengan tangan yang masih gemetar. Ini kopi, Neng. Makasih banyak, Neng. Dan saat hendak menyeruput kopi tersebut, mata Ucup terbuka lebar. Bagaimana tidak, dia terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam gelas tersebut. Ia melihat di dalam gelas tersebut terdapat potongan lidah, 2 bulatan mata, puluhan belatung dan darah. Otomatis Ucup langsung refleks menjatuhkan kopi dan gelasnya. Bahkan gelasnya langsung pecah. Neng, ini apa, Neng? Ucap Ucup takut, dan saat kembali menatap ke arah gadis itu, Ucup kaget. Karena ternyata gadis kecil itu sudah berada di atas, di langit-langit kayu dengan kaki yang melingkar di kayu. Badan dan kepala gadis itu menghadap ke Ucup. Wajah gadis kecil itu hancur dengan kepala yang hampir putus dari lehernya. Ucup mematung, dia tak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil itu tersenyum sampai taring-taringnya terlihat. Amang mendahuluin kakek ya. Mendengar itu Ucup langsung segera keluar dari gubuk. Dan otomatis ketika keluar dia langsung dikagetkan dengan sosok kakek goes dengan wajah yang hancur. Sosok kakek goes ini memainkan rantai sepeda berbalut darah di tangannya. Mau mendahuluin lagi? Enggak, ampun. Ucap Ucup gemetar. Dia segera berlari dan coba untuk menjauh dari kedua sosok mengerikan itu. Semalaman Ucup berlari sambil membaca doa, berharap bisa keluar dari hutan itu. Sampai tak terasa, waktu sudah mulai pagi. Entah bagaimana,
Ucup merasa dia diarahkan oleh sesuatu untuk mengikuti sebuah jalan. Dan benar saja, Ucup bisa keluar dari dalam hutan dengan tubuh lemas dan tak berdaya. Dia duduk di pinggir jalan dengan napas ngos-ngosan dan wajah pucat. Dan tak lama, ada pengendara lain yang lewat sebelum akhirnya Ucup pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Ucup pingsan. Bahkan selama 6 hari dia tak makan tak minum. Ucup tak berani lagi melewati jalan hutan tersebut. Penyesalan selalu datang di akhir. Begitu kata-kata yang selalu Ucup ucapkan setelah mengalami kejadian mengerikan itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.